밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going going. Selamat pagi, izin memperkenalkan diri. Saya Elisa Bedia Novitasari, NPM 23412027, kelas AKT 23A. Apa itu manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah segala kegiatan perusahaan terkait cara menggunakan, memperoleh, dan mengelola dana perusahaan dalam mencapai tujuan dan target tertentu. Ruang lingkup manajemen keuangan. Adapun beberapa ruang lingkup manajemen keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendanaan. Pendanaan dalam manajemen keuangan adalah segala kebijakan mengenai cara memperoleh uang untuk perusahaan, misalnya menerbitkan suara berharga atau utang jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, investasi. Investasi manajemen keuangan yaitu kegiatan yang berhubungan dengan penanaman modal perusahaan seperti aktiva tetap atau finansial seperti gedung, tanah, saham, dan obligasi. Yang ketiga, pengelolaan aset. Dalam pengelolaan aset perusahaan, tugas manajemen keuangan adalah untuk mengendalikan aset yang dimiliki agar efisien serta mencapai tujuan perusahaan. Prinsip manajemen keuangan. Terdapat sejumlah prinsip manajemen keuangan yaitu yang perlu diterapkan oleh setiap perusahaan dalam mengambil keputusan keuangan, antara lain yaitu yang pertama, kehati-hatian. Keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dengan mempertimbangkan kemungkinan risikonya. Yang kedua, kemandirian. Tujuan manajemen keuangan adalah agar dapat membuat keputusan tanpa ada campur tangan di luar masalah. Yang ketiga, pengembalian yang memadai. Keputusan investasi berdasarkan tujuan perusahaan dalam mengembalikan dana yang memadai. Yang keempat, likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Yang kelima, efisiensi, pengoptimalan penggunaan modal keuangan perusahaan. Yang keenam, konsistensi berdasarkan tujuan dan prinsip manajemen perusahaan. Yang ketujuh, transparansi agar dapat memberikan informasi yang akurat, berguna, dan terpercaya bagi pemangku kepentingan perusahaan. Fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, perencanaan atau planning. Fungsi manajemen keuangan adalah mencakup perencanaan anggaran perusahaan berupa penyusunan proyeksi angka, jangka panjang, arus kas, serta perhitungan laba dan rugi. Yang kedua, pengendalian atau controlling. Ketika telah mengkoleksikan keuangan penting bagi perusahaan untuk mengendalikannya. Dalam hal ini, fungsi manajemen keuangan adalah untuk mengontrol keuangan agar dapat mengawasi arus kas masuk dan keluar, serta melihat apa saja kekurangan dalam pengelolaannya. Yang ketiga, pemeriksaan atau auditing. Dalam manajemen keuangan, auditing adalah kegiatan memeriksa dana perusahaan secara berkala agar dapat disesuaikan dengan laporan keuangan, umumnya setiap 3 bulan atau setahun sekali. Yang keempat, anggaran. Dengan adanya manajemen keuangan, perusahaan dapat mengalokasikan dana secara tepat dan mudah mengenai biaya yang diperlukan untuk memproduksi ataupun promosi. Yang kelima, laporan. Terakhir, fungsi utama manajemen keuangan adalah sebagai laporan dalam melihat keadaan baik atau tidaknya dana yang dimiliki perusahaan. Tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, mempermudah perencanaan struktur modal. Yang kedua, meminimalisir biaya dan risiko. Yang ketiga, memaksimalkan keuntungan. Yang keempat, menjaga arus kas. Tips melakukan manajemen keuangan.
Yang pertama, membuat rencana keuangan jangka panjang. Pada tips yang satu ini, hal yang perlu dilakukan perusahaan dalam melakukan manajemen keuangan yaitu membuat tujuan serta bagaimana strategi untuk mencapainya. Yang kedua, perhatikan tenggat waktu pembayaran. Membayar tagihan tepat waktu adalah salah satu cara pengelolaan keuangan dengan tepat. Maka dari itu, perlu memperhatikan target waktu pembayaran agar dapat menghindari keterlambatan. Dengan demikian, dapat memprioritaskan pengeluaran lainnya yang lebih penting. Selain itu, riwayat pembayaran tepat waktu juga dapat meningkatkan skor kredit dan suku bunga perusahaan. Yang ketiga, gunakan sistem manajemen yang tepat. Menggunakan sistem yang tepat dalam manajemen keuangan adalah berguna dalam memudahkan pemantauan serta mengambil keputusan. Yang keempat, membuat catatan proyeksi arus kas. Dalam membantu arus kas, perusahaan perlu adanya catatan agar dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah keuangan yang akan terjadi, sehingga dapat membandingkan dengan anggaran lainnya. Yang kelima, susun laporan keuangan. Salah satu membentuk citra perusahaan yang baik dilihat dari laporan keuangan yang dimiliki. Apalagi jika dibuat menjadi publik, perlu adanya susunan laporan keuangan yang baik sehingga masyarakat paham bagaimana perusahaan dikelola. Pada intinya, manajemen keuangan adalah suatu kegiatan dalam mengelola dana perusahaan untuk mencapai tujuan yang efektif. Dengan adanya manajemen keuangan yang baik, perusahaan dapat mengalokasikan dana pengeluaran dan pemasukan secara tepat. Demikian presentasi dari saya akhiri, selamat siang.